beratnya 140 kilo. Berarti subsidi lingkungannya, subsidi lahan itu adalah 130 kilo lebih. Ini yang saya sebut dengan penambangan nutrisi. Nutrisi yang terbawa lebih banyak. Ini juga kemenangan perkebunan. Sawit itu 12 kg pupuk NPK per tahun supaya produksinya 30 ton per hektar. Kita pupuk maksimal hanya 150 gram selama 5 tahun. Jadi terjadi gradasi. Ini sebabnya muncullah istilah jenis. Jenis artinya lahan jenuh dengan jenis tertentu karena yang dimakan kan tertentu. Seperti saudara makan super mie, sarapan super mie, makan siang super mie, makan malam Indomie, besoknya pagi sarapan super mie, siang Indomie lagi ya, sama enduronya yang rusak. Nah, dengan demikian inilah gradasi. Ini kalau saya lihat di sini tadi, ini ada degradasi kualitas tapak yang harus diantisipasi. Ya, kita yang merubahnya. Ya, kita yang merubahnya. Saudara sekalian, ada beberapa RHL yang harus kita pilih, harus kita hadapi, dan masing-masing mempunyai problematika. Kalau dulu disebut dengan lahan rusak, sudah selesai. Hutan rusak, selesai. Tetapi sekarang namanya hutan rusak, itu di dalamnya ada pestisida yang banyak. Ada fungisida yang banyak. Ya, kadang kan herbisida yang tertinggal. Jadi karena bekas dikelola, maka dia menyisakan apa namanya, kimia kelolanya tertinggal di situ. Baru-baru ini saya diminta mengecek di daerah Banten, itu yang saya kerjakan. Coba kandungan pestisida yang tersisa berapa, kandungan fungisida yang tersisa berapa. Ada semua dan dalam keadaan yang tinggi. Ini yang menyebabkan akar rambut tidak mampu tumbuh. Nah, di dalam RHL kita punya ada lahan kering, lahan basah, kita punya pesisir pantai, lahan gambut, mangrove, bekas tambang, cagar alam, ya, atau taman nasional, ya. Ekosistem lupa, itu apa? Lupa saya. Reklamasi ekosistem. Ya. Mohon maaf Pak Sri menyela. Yuk. Oh, mohon maaf Bapak, di kami tampilannya masih judul Bapak, belum berubah slide. Belum. Ini belum berubah, belum berubah. Belum Bapak, masih judul konsep jenis adaptif. Jadi masih di sini ya. Kalau ini bergerak dia. Masih juga Bapak. Masih juga. Itu masih sekarang. Sekarang berubah. Sampun Bapak. Sudah ya. Mari kemeningkat Mas. Baik, ya. Jadi jenis adaptif seperti itu. Oleh karena itu, tadi saya kembalikan ke sini bahwa tapak yang kita tanam itu bisa mengalami degradasi, penurunan kualitas. Oleh karena itu, ini yang harus kita antisipasi di dalam RHL karena memang RHL itu dipakai untuk menyelesaikan permasalahan kualitas tapak. Sudah bukan zamannya lagi kita menanam terus pergi, tidak. Saudara nanti diberi waktu 3 tahun untuk
serah terima, dan itu di persentasenya tinggi, hampir kalau ESDM 100%. SDM 100%, harus tumbuh 100%. Ya, kalau di kehutanan, saya ketawakan, di kehutanan enggak tinggi Pak, karena ini dinamika. Nah, ini. Jadi seperti itu. Nah, mari kita, ini tadi soalnya, yang pertama adalah investasi jati tadi. Ini sebetulnya, nah ini kesalahan treatment aja. Tadi saya sebutkan ada kalen, ini kalen. Ya, kita bikin kalen saja, sehingga dia tumbuh ya, setelah di treatment. Jadi rekayasa silvicultur sekali lagi bukan teknik yang mahal. Ya, kita bisa menerapkan menerapkannya dimanapun, tergantung kepada persoalannya apa. Ya, jadi tidak perlu teknologi yang canggih, tidak. Ya, ini ya cukup dengan kalen saja dia sudah bagus. Sementara di sini ini memang bukan tapaknya jat, bukan tapaknya sengon yang kedua ini. Nah, ini bukan tapaknya sengon ini karena 4 tahun seperti ini, sementara 30-40 km di dekatnya ini sudah bagus, sudah sampai 20 meter lebih. Ya, ada kesalahan di dalam menentukan tapak. Ini yang mahal. Nah, pada waktu saya datang umurnya sudah 8 tahun. Ya, kita coba di-treat. Ya, kita olah, kita pupuk tinggi. Naiknya sedikit karena sudah terlambat. Ya, karena sudah terlambat. Nah, inilah rekayasa silvicultur. Pengetahuan tentang rekayasa silvicultur, tapak dan sebagainya, kelas tapak dan sebagainya, ini sebetulnya mutlak, nanti kita pelajari di dalam silvicultur. Nah, ada beberapa lahan di sini yang ya ada lahan kering, lahan basah, lahan pesisir pantai, gambut, mangrove, bekas tambang, ya. Kemudian ada cagar alam, taman nasional, ada RE, rehabilitasi ekosistem ini. Kemudian hutan lindung dan hutan kota, hutan produksi dan sebagainya ini diperlukan. Semuanya memerlukan strategi penanganan yang tidak boleh disamakan. Ya, saya pernah di SDM ada sekitar 140 rancangan teknis. Saya tanya, ini sudah dicek semua? Sudah. Saya boleh nyocokkan? Boleh. Saya sampling 8 dari 120. Yang 4 itu copy paste. Ternyata desanya salah. Dan itu ternyata diterima. Nah, ini pelajaran bagi kalian besok. Usahakan membuat solusinya setiap tapak. Ya. Mari kita pelan-pelan kita bahas di satu persatu. Ada lahan kering. Lahan kering ini hampir sebagian besar sulit karena memang lahan kering ini membatasi produktivitas. Ya, dulu Gunung Kidul itu dihindari. Ya, bahkan UI dan LIPI waktu itu menyatakan Gunung Kidul ini tidak bagus ditanami apapun. Sekarang Gunung Kidul kan tertutup pohon. Ya. Karena apa? Inputnya. Satu inputnya masyarakat menguasai lingkungan dengan merubah sistem tapaknya yang tidak bisa kalau dikerjakan dengan cara keproyekan. Pemerintah hanya bisa menyediakan dana untuk pembuatan terasering ya, dan penanaman, tetapi pemeliharaannya sepenuhnya tergantung kepada masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, ada tantangan ekonomi yang tinggi di dalam RHL kering ini. Investasinya rendah sekali. Jadi dia harus bisa dijadikan. Kemudian infrastrukturnya kurang. Kalau kita pandang negatif, investasi rendah ini berarti kita apa adanya, tidak bisa melakukan rekayasa. Ya. Kemudian akses pasarnya terbatas. Ini biasanya seperti ini yang terjadi. Ya. Kemudian ini 20 tahun yang lalu peluangnya di lahan kering selalu prioritas nasional rendah. Sekarang tidak. SDA-nya rendah. Sekarang tidak. Akses informasi kurang, pengetahuan penanganan kurang. Enggak, ini dulu. Sekarang orang sudah bisa membuktikan bahwa
RHL ini memang semuanya bisa dipenuhi. Pada waktu saya mahasiswa, Gunung Kidul itu tidak ada pohonnya. Gunung itu tidak ada pohonnya. Kami datang membawa bibit, itu diusir. Ya. Kami datang membawa bibit, diusir. Jangan. Satu, datang kedua kali, diusir lagi. Datang ketiga kali, dia bilang, ya sudah, boleh ditanami tapi yang tepi jalan ya. Boleh kita tanami 60 pohon, masih ingat saya. Ya, kebetulan kepala BPDAS-nya waktu itu Subale RLPL, Subale RLPS-nya di situ, itu dulu dengan putra pahlawan nasional. Jadi, Mas yang sabar ya, iya kan, Mas sabar. Ternyata memang seperti ini. Maka ternyata kemudian mulailah yang paling sulit di dalam era aspek sosiokultur ini kita benar-benar dulu tidak pernah masuk. Dulu kan tangan besi yang nanam tentara misalnya. Ya, setiap nanam harus ada tentaranya, ada polisinya. Kenapa? Karena memang konfliknya tinggi. Sekarang juga sama, konfliknya tinggi. Tetapi konflik itu berhubungan sekarang dengan target. Saya harus diuntungkan dengan ditanam dan sebagainya. Ya, dari ya, demografinya juga sama. Kita harus merancang suatu RHL untuk satu tapak. Tapak. Ya, satu berbeda dengan tapak yang lain. Kecuali saudara boleh menyamakan. Jika teknologinya saudara kuasai, saudara gunakan LMU saja, ya, nanti uriannya kita rendah sedikit. Seperti ini misalnya, ya, ini jaraknya hanya 2 kilo saja, tapi sudah beda dan beda banget jenis tanahnya. 2 kilo saja. Kalau saudara naik Panjat Tebing di daerah Siung, nah ini di Siung ini, ya. Ini tempatnya Mbah Toyo nih atasnya. Kemudian ini sebelum menuju Siung. Jadi beda, ini semuanya batuan. Kan di sini Gunung Seribu. Ya. Gunung Seribu seperti ini ada 1000 lebih. Sekarang mungkin tinggal 960, 970 karena sisanya sudah dipanen, dijual pabriknya. Ya. Nah, ini contohnya dulu waktu dibuat kajian RHL, LIPI dan UI menyatakan ini tidak layak untuk ditanami hutan produksi. Betul, ini tim dari Unbra pada waktu ketemu di situ, mereka mengevaluasi, mereka ngomongnya juga sama. Ini tidak layak. Kemudian masyarakatnya di sini merubah menjadi terasering. Nah, baru layak ditanam. Nah, jadi sekarang menjadi hutan produksi. Pada tahun 2009, 2006 saya bawa tamu dari seluruh dunia yang sedang seminar di Jogja. Mereka bilangnya adalah impossible but sure, jadi tidak mungkin tetapi nyata. Jadi saya berikan ini dulu seperti ini, tapi kemudian membicarakan produknya yang sulit, ya, karena ini bukan rakyat. Ya, jadi seperti ini. Nah, dengan demikian toleransi jenis adaptif ini menjadi pengetahuan yang paling penting. Ya, karena kesesuaian jenis itu dinilai dari penyataan pertumbuhan. Apakah dia S1, S2, S3, N1, N2 ini ditentukan berdasarkan pernyataan pertumbuhan. Jadi kelas-kelas tapaknya menyatakan kualitas pertumbuhan produknya. Jadi seperti itu. Permasalahan dari lahan kering itu sederhana sekali. Musim hujan pendek. Ya, curah hujan relatif rendah. Ini Jawa. Ya. Kalau NTT, Kupang misalnya, musim hujan pendek, curah hujan tinggi. Karena Kupang itu curah hujannya 2.200 sama dengan Managama. Hanya ya hujan 3 bulan saja, Januari, Desember, Januari, Februari. Setelah itu musim kering semuanya. Ya, jadi ini harus masuk di sini. Kemudian yang kedua, evapotranspirasi jenis tinggi.
ya maka kita harus hati-hati karena kita kembalikan lagi maka defisit airnya. ET yang tinggi akan menghilangkan air. Kemudian komoditas jenis terbatas ini dulu. Ya. Nilai komoditas rendah ini dulu, sekarang tidak. Ya, dengan teknologi drip kita bisa menggunakan sungai-sungai bawah tanah itu dengan teknologi yang sederhana. Sungai-sungai bawah itu bawah tanah kedalaman 3-2 meter, saudara cari menggunakan linggis saja, tidak. Ya. Hanya akan nampak, kemudian kita masukkan selang ke atas, ya kita alirkan lewat selang di apa namanya diisap ke atas. Saya tidak menggunakan pompa, masuk itu saya panjangkan terus saya cari tempat yang paling dangkal. Dari sana disedot pelan-pelan. Jadi saya punya sumber-sumber dari apa sumber-sumber air dari air tanah ini sangat sederhana sekali. Jadi pada waktu saya diprotes, saya tunjukkan kesalahan saya di mana nggak jadi salah. Nah, kemudian kebutuhan masyarakat rendah, ya, seperti kami diusir dan sebagainya, biasanya lahan kering itu ciri khasnya. Investasi menjadi beban, tidak ada dana yang memadai. Supporting sistemnya tidak memadai dulu nih. Ya. Jadi tanam yo karepmu enggak. Nah ini yang paling penting di bawah NSPK, nilai standar ya yang dipakai untuk ukuran-ukuran standar pekerjaan kita ini di NSPK. Ini seringkali tidak memadai. Seringkali menghitung nan kering nan basah mangrove sama. Ya. Belum tahun 2000 malah ini sudah ada, tapi kemudian dirombak karena pada waktu itu partai mau masuk. Nah ini setelahnya tadi ini begini, kemudian setelah diratakan seperti ini, diolahnya hanya orang gunung itu saja. Ya, jadi jalan dibuat terasering. Kemudian mulai, ya ini masih belum diteras, nanti jadi tanaman yang bagus, ya karena tanahnya tebal ini setelah jadi. Ya, jadi input yang diberikan tidak terlalu mahal, tetapi tidak tercapai dalam proyek karena itu biasanya dilakukan secara mandiri. Ini yang di bagian bawah, ya hutan rakyat. Sekarang Gunung Kidul penuh dengan pohon. Dulu zaman saya mahasiswa betul-betul gundul. Betul-betul. Nah, kemudian ada satu supporting system di dalam RHL yang disebut dengan piringan tanaman. Ini gunanya untuk mengantisipasi kalau kebakaran. Ya, pada waktu saya masukkan pemeliharaan ini tidak disetujui. Oleh karena itu saya minta, coba kita bikin plot, ya, kita bakar. Nah ini jadi seperti ini. Jadi memang ini salah satu cara untuk mengurangi efek kebakaran pada tanaman yang muda. Piringan selebar 1 meter. Ini menandai pengaruh api. Jadi kita lihat itu masuk pemeliharaan. Kemudian pengolahan tanah. Ini umurnya sama. Yang di sini 30 cm, yang ini sudah tinggi. Umurnya 4 bulan ini. Nah ini juga merupakan bukti bahwa treatment itu perlu. Pengolahan tanah itu adalah merubah status tempat tumbuh menjadi lebih capable menumbuhkan jati. Ini hanya didangir saja, selesai. Ya, oleh karena itu kemudian ini saya tawarkan tumpang sari, tidak ada yang mau. Kalau di sana ada perhutani gitu nggak mau ya. Kemudian saya datang lagi, apa kaos UGM saya mahasiswa. Dari mana Pak UGM? Mau Pak? Melanjutkan anaknya Jati punya UGM, mereka mau masuk. Nah, ini traumatik sosial semacam ini memang sulit sekali dihilangkan. Ya, jadi ini seperti ini. Nah, ini kemarin waktu kita membicarakan tentang apa namanya pola tanam ya, masih ingat ya, mudah-mudahan pola tanam itu ada tree long border, dia hanya di tepi saja, tree long border. Kemudian ada line planting, ini line planting satu baris saja, ya ini line planting. Strip planting ini strip planting, ya kadang-kadang di sini isinya 8 atau 5. Ya. Ini biasanya di sini ini kalau di perhutani ini strip planting ini lebarnya 25 meter. Ya, jadi 1 hektar isinya ada 4
Ya, ada hanya dua strip aja. 1 hektar, artinya 2 strip sepanjang 100 meter. Jadi gunanya apa nih? Ini untuk masyarakat menanam. Ini pola tanam yang digunakan untuk memberi akses masyarakat masuk ke hutan. Jadi seperti ini pola tanam. Saya kira kamu masih ingat. Nah, jenis adaptif itu betul-betul didasarkan atas pengetahuan jenis kita. Coba nih saudara perhatikan ya. Ini saya ambilkan dari ya Merapi di bawah itu mana-mana. Sudah memang harus pensiun ini. Ya. Dia tidak terlalu tinggi. Sehingga kalau kita nilai ini menjadi N1. Tapi ini Mindi Wanagama. Ini saya ambilkan dari Tegal Mindi di sekitar rumah saya. Itu lebih bagus. Nah, dari sini nampak bahwa keputusan perlakuan kadang-kadang betul sekali. Jenis adaptif berarti sumber benih itu mempengaruhi kinerja kita. Ya, kalau kita salah, maka kita melakukan treatment yang terlalu mahal. Jadi kalau kita pas, hanya dengan memilih sumber benih yang tepat, kita menaikkan dari N1 ke S3 dan S2 sudah memadai. Ya, dengan hanya menggunakan sumber benih yang tepat. Ini saudara sekalian, ya, untuk diingat-ingat ya, ada hal-hal yang penting di dalam RAL lahan kering. Ya, keuntungannya adalah kita mudah, kita bisa kreatif menanam apa saja. Sekarang saya diminta nanam ada 6 hektar okroma, ya, balsa. Balsa itu tidak laku, tetapi balsa itu satu slice lebarnya 20 cm, panjangnya 2 meter. Ya, itu satu lempengannya 200.000. Sehingga kita punya pohon umur 4 tahun, itu akan keluar sekitar 4 juta per pohon. Balsa, kayu yang tidak dihargai. Karena berat jenisnya hanya 0,02, 0,03, 0,2, 0,3 berat jenisnya. Ringan sekali. Balsa itu dipakai untuk aeromodeling di pesawat. Ya, sehingga mahal sekali. Ini contoh-contoh bahwa penanganannya bisa macam-macam. Saudara bisa memasukkan tanaman bawah untuk produksi, ya, masuk untuk keperluan produksi. Nah, ini contohnya, saudara juga bisa menggunakan multispesies. Ya, ini ada pepaya, ada turi, ada jati, ada lantoro dan sebagainya. Pada tahun kedua, biaya pemanenan atau biaya penanaman ini semuanya tertutupi dengan produksi pepaya. Ya, pada setelah itu sudah lunas. Biaya tanaman sudah lunas pada tahun kedua dari pepaya saja. Ini saya ambil di daerah Kebumen Selatan atau daerah Purworejo. Ini miliknya seorang dalang. Jadi dia berhitung terus pundi Pak yang menguntungkan ya ini. Jadi kita hitung berbagai macam jenis dari sisi nilai produksi dan produktivitasnya. Ya, jadi ini kembang sari. Nah, dengan demikian maka tadi di dalam lahan kering maka pola tanam menjadi bagian yang penting. Pola tanam menjadi bagian yang penting ya dalam apa namanya. Nah, sekalian di ya sekalian dari berbagai ya kita mulai masuk ke RHL hutan. Ini hutan karena hutan maka kita masuk ke bisa kawasan hutan pemerintah bisa masyarakat. Jadi saudara bagi semuanya. Di sini yang saya kuning ini adalah cara yang khusus. Dari sekian banyak ini saya paling kesulitan untuk hutan kerangas. Ya, nanti kita bicarakan hutan kerangas. Ini agak sulit. Hutan pantai mudah, hutan rawa mudah, mangrove juga mudah. Tapi begitu kita masuk kerangas, ini hutan paling sulit ini dari sama dengan mangrove yang lebar. Mangrove itu ada yang
pernah hanya 50 meter, ada 20 meter, tapi mangrove yang lebar itu bisa 6 kilo, 6.000 meter dari tepi. Nah, persoalannya adalah, nah ini saudara sekalian, di dalam RHL, maka suhu dan kesediaan air menjadi penentu utama. Jadi ini perlu sekali. Suhunya harus optimal, air harus cukup tersedia. Ya, kalau saudara mau membuat RHL itu juga harus dipertimbangkan. Ya, oleh karena itu, pertanyaan saya, moga-moga saudara bisa menjawab. Pelepasan lahan perhutani 1 juta hektar itu, siapa yang paling dirugikan? Siapa yang paling diuntungkan? Siapa yang paling dirugikan? Siapa paling diuntungkan? Karena mengapa? Karena ini mempengaruhi proses penataan tata air ya, di dalam tempat tersebut. Ya. Di samping itu, ini saya catat ya, bahwa di samping kesediaan air, maka ada fisik dan lengas tanah. Ini seringkali jadi formasi hutan. Dalam RHL ini penting sekali. Ya, saudara menanam hutan pantai, problemnya apa? Saudara menanam pesisir pantai, permasalahannya apa? Oleh karena itu bahwa zonasi, ya stratifikasi hutan ini sebetulnya pada prinsipnya setiap jenis menyusun formasi berdasarkan ciri dan mekanisme fisiologinya. Nah, oleh karena apa namanya, kita harus sadar mau dikemanakan RHL. RHL hanya menanam selesai atau RHL sampai ke pemanfaatan hasil. Atau dirancang RHL itu bersama-sama dengan masyarakat ke penataan produksi. Bisa nih, ESDM kemarin meminta RHL-nya diarahkan ke penataan produksi bersama-sama. Jadi agak lama. Nah, mari pelan-pelan masuk ke iklim basah. Hutan lindung iklim basah ini paling sulit. Apalagi hutan lindung ini paling sulit ya, karena jauh. Hutan lindung ini kadang-kadang sulit dijangkau. Para penanam, para kontraktor, waduh, sulit dijangkau ya Pak. Namanya hutan lindung. Mesti jauh dari pemukiman. Jadi ini merupakan problema sendiri. Oleh karena itu kita menanam yang jauh, gunung, lerengan yang tinggi, kita tidak bisa menginap di situ, maka harus saudara pikir. Satu adalah penataannya, yang kedua pengangkutan bibit, pengangkutan pupuk dan sebagainya, karena mahal ya, di dalam hutan lindung. Apalagi jika iklim basah, Tanjung Sumatera Selatan tidak ada yang datar. Bibit harus naik ojek, ya. Naik ojeknya ini 100.000, sehingga dia harus bisa membawa bibit kurang lebih 100 supaya satu angka harganya 1.000. Jadi banyak yang dipikirkan. Nah, saya sekalian, pada waktu Pak Joko mungkin membicarakan tentang stratifikasi tapak. Kalau saya stratifikasi tapak itu sebetulnya memberi harapan, ekspektasi tentang ekspresi biotis, ya, ekspresi kapasitas biotis pohon pada lingkungan yang biotis tersebut. Jadi seperti itu. Kita menilai berdasarkan kapasitas biotis. Ini darah subur belum tentu. Suatu tapak itu belum tentu, subur belum tentu. Karena apa? Di dalam tapak itu sistem sosialnya masuk. Masyarakat sekitarnya juga harus diperhitungkan. Ya, tidak bisa kita menanam sendiri. Ya, oleh karena seringkali pertanyaannya adalah seberapa jauh antisipasi kita terhadap perubahan abiotis. Pada waktu menanam hutan lindung di Medco di Sumatera Selatan, saya ketemu dengan 3 desa, kita kumpulkan sambil minum-minum gitu, minum-minum teh maksudnya. Dan mereka bertanya, Pak,
Nanti kita mau menanam hutan lindung, indikator apa namanya keberhasilannya apa? Karena banyak LSM-nya, jadi saya terangkan indikator keberhasilan dari hutan lindung. Saya hanya dua saja yang paling pasti mudah. Yang pertama adalah tata airnya terkendali, ada tambahan sumber air. Kita buktikan bisa. Tapi yang kedua, dia menjadi lingkungan yang paling optimal bagi kehidupan satwa. Semua tertawa. Kalau gitu, nanti kalau macannya datang, hutan lindungnya sudah jadi, Pak. Seperti itulah kira-kira. Saya sambil berguru. 2 tahun kemudian, saya masih di Palea, ditelepon kepala desa. Pak D, datang Pak D. Di tanaman kita tuh ada 3 harimau. Waduh, jadi kami ke sana. Kemudian kita hubungi BKSDA, akhirnya diambil. Jadi memang pada waktu hutan lindung itu terbentuk, hampir semua lingkungan abiotesnya berubah. Ya, kalau berhasil ya, lingkungan abiotesnya berubah, maka bagi hutan juga meningkat, dia beranak banyak, otomatis predatornya datang. Sehingga pada waktu saya hitung, wah ini terlalu banyak nih, sebentar lagi predatornya datang. Nah, jadi antisipasi perubahan lingkungan abiotis itu memang betul-betul diperlukan untuk membuat rancangan teknis. Ya, memang diperlukan. Oleh karena seringkali di dalam rancangan target RHA kita status kawasannya apa harus jelas. Faktor abiotis normalnya bagaimana? Karena saudara biasanya suhu, curah hujan dan sebagainya. Lalu perubahan abiotisnya apa kira-kira? Pada waktu sebelum dibuka dan sudah dibuka. Peruntukan yang baru bagaimana? Targetnya apa di dalam RHA? Karena itu nanti berhubungan dengan rekayasa yang kita siapkan. Ini kalau kita membuat rencana teknis penanaman. Jadi kita harus punya ukuran-ukuran supaya nanti bisa walaupun kadang-kadang ukuran kita membelok karena dihadapkan dengan standar pemerintah. Misalnya pemerintah mengharuskan menanam pohon tinggi minimal 40 cm. Tidak bisa. Ya. Bagaimana jika hutan lindungnya itu jaraknya jauh? Ya, sekarang pemerintah menghendaki supaya bibit itu beli. Berarti nanti ongkosnya mahal di angkutan. Berarti juga nanti dihadapkan ada pesan mati yang tinggi. Ya, oleh karena nanti sebagian saya tanam di atas gunung. Ya, contohnya seperti itu. Ini saya beri apa namanya. Nah, ini contoh RAL saya ambil di Sumedang ini. Coba saudara lihat tanamannya Eucalyptus degluta ini. Kemudian dia menanam kubis. Nah, ini tree bukan long border, tapi ini line plotnya apa? Ya. Jadi dia baris ini. 3-4 baris, kemudian masih digunakan. Ya. Ini bagus, tapi saudara lihat tumbuhan kayu ini. Ini mereka merusaknya. Ini yang saya sebut dengan perubahan ini. Ya. Jadi seberapa jauh perubahan abiotisnya ini biasa terjadi. Biasa terjadi. Kemudian yang kedua yang seringkali kita sulit merubah standarnya SPK. Dan bagaimana mengatasi overlapping dan keinginan masyarakat sesuai dengan status dan fungsi kawasan. Contohnya ini jarak tanam 4x4 karena apa namanya teknis sarankan pemerintah tertulis itu harus ditanam minimal 600 pohon per hektar. Jadi kita buat 4x4. Apa yang terjadi? Pemerintah menghendaki jenis eukaliptus. Akibatnya tidak ada bedanya tutupan lahannya. Ya, digambar di peta ini tutupan lahannya 100% sehingga tidak ada erosi. Tapi saudara melihat tajuknya sangat tipis. Ya, di dunia paling
ramping itu tajuknya ya eukaliptus. Jadi RHL menggunakan eukaliptus sebetulnya mengarahkan pada hutan produksi. Nah, jadi tutupan lahannya tidak banyak. Beda dengan ini, ya, sama ini di daerah Jawa Barat, ini di daerah Sulawesi Selatan. 8 tahun ini sudah tertutup seperti ini. Ya, ini kemiri. Jadi kita pilihkan jenis yang tidak perlu memanjat, tidak perlu mengunduh, mengunduhnya hanya di bawah pohon. Jadi kita setiap hari bisa mengumpulkan. Nah, setiap hari. Jadi inilah apa namanya penghijauan zaman dulu. Nah, kadang-kadang ditanya, lalu di selang ini kita menanam apa? Saudara tanami saja dengan waluh, macam-macam yang tahan terhadap naungan. Selesai sudah. Karena dari sini, dari naungan ini akan keluar sekitar 8 sampai 12 juta per hektar yang menanam waluh. Nah, jadi masih bisa mungkin. Atau tanami rumput, atau saudara tanami. Nah, inilah yang saya sebut dengan MLP, multi level production. Ya. MLP itu pola tanamnya adalah menyesuaikan berdasarkan toleransi jenis. Ya. Sehingga saya gunakan 4 jenis ini: sengon, durian, kemudian pepaya, kemudian rumput. Nah, sekarang ini saya ganti dengan serai merah. Terus bagian saya masukin lagi ilang-ilang, kenanga. Sudah, jadi ada 6 komoditas jenis di situ per. Akibatnya nanti penataan produksinya akan berubah. Ya, itu contoh seperti itu. Nah, atau kita mixkan, ya, ini ada kopi, ada gaharu saya masukkan. Ya, saya di Belitung yang terkenal orang gila ini, tapi terbentuk. Ya, sehingga waktu ketemu Ahok, ya, jangan dekat-dekat nanti kumat gilanya. Saya pikir, ya, Pak Ahok lebih gila dari saya. Ya, jadi ini dengan menambah jenis ini maka kita menambah komoditasnya, sehingga potensi lahannya akan berubah. Nah, ini saya tanami dengan serai merah, jadi saya sudah punya serai merah yang luas, yang bisa dijual daunnya atau digunakan serainya. Karena ini kalau dipanen begini, 1 kilo bisa 16.000 untuk diekspor minuman ke India. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kalau bisa teruskan ini. Nah, pantai. Oke. RHL pantai ada 2. Pantai yang berbasir dan pantai yang berbatu. Pantai yang berpasir atau pantai yang berbatu. Kadang-kadang kalian lupa ada pantai yang bertanah. Ya. Pantai yang bertanah ini kan yang bertanah. Jadi tanahnya ya berlongsoran di atas. Pasirnya tidak ada ini. Pasirnya tipis sekali. Kalau di Kebumen, Purworejo itu pasirnya dalamnya 4 meter, di bawahnya karang. Di atas karang ini ada air. Nah, sehingga kalau di Purworejo, Kebumen kita menanam pipa itu sudah bisa untuk mengisap air. Nah, persoalannya adalah apa yang harus kita lakukan jika kita diminta membuat pantai yang bertanah dan berbatu. Kemudian yang kedua, bagaimana rancangan kita pada tanah yang berpasir. Pada tanah berpasir berbeda dengan berbatu. Pada tanah berpasir, kisaran rentang suhunya sangat tinggi sekali. Rentang suhunya itu antara, kalau Kebumen itu antara 30 sampai 76. Jadi pada jam 2 siang itu suhu pasir itu mencapai 76. Jadi saya pernah diperiksa oleh Bappenas waktu itu, mana Pak tanam ini? Kenapa? Macam-macam pertanyaan. Mana yang katanya laporannya panas? Saya ambilkan pasir, saya letakkan di kakinya, nangis ibu-ibu. Supaya tahu, Bapak kenapa kok menyakiti saya? Loh, katanya tanya. Kalau ini itu kan enggak, ya. Kalau kakinya kena panas, merah kakinya. Baru dia sadar, oh iya.
Jadi ini sampai 76 derajat. Oleh karena itu rekayasa yang diterapkan harus bisa mengantisipasi tanah berbatu ini, bukit yang berbatu dan tanah, kemudian pasiran. Jadi beda banget. Ini biasanya kerusakan lahan pesisir itu pandanya ditebangi, ini dia ditebangi, ya, karena diambili akarnya. Akarnya ini nanti ya daunnya dikirim ke Nanggulan untuk diekspor ke Luxembourg, ke Prancis. Kemudian ini dipakai untuk tali. Sebagian talinya juga diekspor. Jadi rusak lingkungan. Ya, oleh karena ini, saudara harus ingat, Pandan ini termasuk formasi pantai. Formasi pantai itu ada pandan, ada nyamlung, dan sebagainya. Tapi di bagian yang anginnya kencang, dia tidak ada pohon. Ya, jadi kalau ada cara yang salah, maka ini akan rusaknya banget. Kemudian harusnya dibuat pengaturan aja seperti ini, silvikulturnya. Ya, diambil 3-4 pohon, daun, kemudian dikeringkan. Kalau ini kan tidak, ditebang total. Padahal kalau begini lestari. Ya, saya sudah jalan, saya ajak mahasiswa dari Alas Purwo sampai ke Ujung Kulon di sebelah selatan. Nah, ternyata orang-orang Kulon Progo itu operasinya dari Ujung Kulon sampai ke Alas Purwo, Jawa Timur. Sayangnya yang saya salahkan adalah pandanya ditebangi, mestinya diunduh, diajari penduduk mengunduh sehingga mempunyai lapangan kerja. Biasanya ini memang dipakai untuk daun, untuk kerajinan, untuk ekspor ya, dipakai tali kecil, dipakai untuk tas-tas kecil untuk ekspor. Nah, problem dari pasir itu, lahan pasir, lahan pantai adalah ini tempat umbar ternak. Jadi mahal karena kita harus membuat serumbung. Nah ini solusi rekayasa yang saya buat ini, kita bikin serumbung sehingga mahal, sehingga biayanya menjadi 3.000, karena namanya menjadi 3.000 rupiah karena membuat serumbung, ya, mengangkut ke sini, kemudian menanam buat lubang, pupuk dan sebagainya. Bagaimana cara mengantisipasi suhu yang tinggi? Mari saya buat stratifikasi tipologi. Ya. Dari sini kita membagi menjadi kemudahan, kemudian tipe tanahnya, ya, dan sebagainya. Jadi dari sini saya membagi menjadi tipe nutrisi. Ada beberapa tempat yang subur, ya. Ada beberapa tempat yang memang memerlukan mulching ini. Supaya apa? Pasirnya tidak terbang, kan ada angin. Nah dari sini hanya ini saja nih. Saya bikinkan 2 halaman dari stratifikasi teknologi ini. Saya kirimkan ke Wita Foundation, saya dapat dana sekitar 3,2 miliar. Jadi saudara boleh bisa saja mencobanya. Nah, saya kira tidak perlu detail. Nah, pola tanam dan jarak tanam ada yang membedakan. Kalau pola tanam itu struktur tajuk, kalau jarak tanam adalah jarak yang paling sesuai berapa pada satu tapak. Ya, ini di Pantai Pasiran saya buat penelitian yang sederhana yang saya sebut dengan nelder. Ya, jadi ini nelder ditanami makin lebar, ya, dalam bentuk mendatar. Jadi caranya sederhana sekali. Berapa jarak yang optimal? Saudara lihat, semakin rapat ternyata nilai nilai tanaman itu makin, memang butuh biaya mahal, tapi dia makin survive. Jadi jarak tanam yang baik berapa itu kita ketahui berdasarkan nelder. Saudara boleh membuat pengujian seperti ini di tempat kerjanya bisa. Ya, ini pengujian jarak tanam yang paling ideal memang pakai nelder. Dipakai nelder. Nah, bagaimana mengantisipasi tapak yang panas?
Nah, kita lakukan yang disebut dengan enriched fresh blood yang diperkaya. Jadi ini isinya hanya kotoran sapi plus tanah plus pasir. Kemudian tanahnya kita hilangkan, kotoran sapi plus pasir sudah cukup. Ya, supaya dia kita biomasnya tetap kita tambahkan jasa ternik, kita berikan frankia karena ini cemara. Kalau ada frankia, ada biomas, maka dia bisa menyerap air, tahan pada suhu 70-an derajat. Ini yang terjadi. Sehingga pada waktu heran orang-orang BPT pasir heran, UGM kok sedikit yang mati, kenapa? Dia nanam berkali-kali. Ini nanam sekali saja, ya. Jadi ini contohnya, saya nanam sekali saja. Jadi panas pasir itu diantisipasi dengan fresh block. Jadi tanaman tidak merasa panas. Ya, lihat akarnya penuh dalam waktu 3 minggu dia sudah penuh. Nah kalau sudah penuh dia akan memanjang, ini akarnya memanjang. Ya, kadang-kadang sampai 12 meter. Widuri di selatan, pantai selatan ini ada pohonnya hanya setengah meter, tetapi akarnya mencapai 40 meter untuk menyedot air, ya, nutrisi dan sebagainya. Jadi ini apa namanya cara untuk mengantisipasi panas tapak. Ya, ini nyatanya jadi, ya, panas tapak. Jadi terpaksa agak mahal karena kambingnya banyak ini. Ya, kambingnya banyak. Nah, ini cara-cara yang sederhana. Ya, sampai batas air mengalir juga saya lakukan. Tetapi setiap pagi saya harus ke sini, kami ke sini semua, ya, seperti ini, Mas Agung ini. Setiap kali dia roboh kena angin, kena ombak, nah dinaikkan lagi. Jadi ada keuntungannya. Jadi dia harus dibebaskan dari ombak. Kalau dibebaskan dari roboh karena ombak, jadi setiap hari. Ternyata sekarang hidup sampai di sini. Dan air tidak lagi sampai ke bawah, tidak lagi ke sini, air yang sampai di depannya. Dengan demikian maka ini contohnya, ya. Nah, demikian saudara lihat, ya, setelah ditanami itu ada perpanjangan di sini. Ini kan air laut sampai di sini. Tapi begitu kami tanami, sekarang air laut tidak lagi melompat. Karena dengan adanya tumbuhan, maka angin ombak ini dimatikan. Ya. Ingat bahwa pohon itu bisa mengurangi kecepatan angin, ya, sebesar atau selebar 25 T. T-nya itu tinggi pohon, 25 itu indeksnya. Jadi kalau tinggi pohonnya 6 meter, berarti ke sini 150 meter, ke sana 150 meter. Kalau ini bisa seperti ini, maka akan terbentuk daratan baru. Nah, ini adalah ini. Nah, ini di sini. Saudara lihat, ombak sudah tidak masuk lagi. Nah, ini pantai. Jadi sama di sini persoalannya adalah bagaimana kita meletakkan tapak. Bagaimana kita menguasai tapak. Bagaimana faktor tempat tumbuh yang layak, non liable, yang tidak layak menjadi faktor tempat tumbuh yang layak. Begitu juga ada cemara ini, maka saudara mau menanam apa saja hidup. Saudara mau menanam ketela, mau menanam pengen hidup. Karena di antara pohon ini terjadi transfer nitrogen. Ya, dia kan nitrogen fixer. Jadi ini terjadi nitrogen. Oleh karena itu pada waktu daunnya disapu untuk menurut saya jangan, karena ini mempengaruhi transfer nitrogennya. Ya, jadi inilah yang terjadi. Saudara lihat ini sudah mulai kelapanya sudah hijau. Tadinya kan kelapanya coklat, nggak tumbuh tinggi-tinggi. Begitu dekat dengan cemara, nah, dia mendapat suplisi nitrogen. Itu pas RHL pesisir. RHL gambut apa yang paling enak?
Gambut ini paling sulit. Gambut ini paling sulit. Sulitnya adalah pada waktu-waktu tertentu kita akan mendapat kiriman air. Dan untuk mengeringkan ini kita membutuhkan teknik yang khusus. Pada waktu memilih, pada waktu menentukan apa teknik yang kita gunakan. Kita lihat aturannya seperti apa. Boleh nggak membuat kanal? Nggak boleh. Oh ya sudah. Kalau nggak boleh membuat kanal, maka kita pilih jenis yang paling tahan terhadap air, genangan air. Kita gunakan jenis lokal. Jadi ambil dari tempat-tempat yang transisi yang paling baik. Saudara bayangkan ini gambutnya tebal, gambut tebal 3 meter, ini tanam sawit. Bisa. Orang hutan nanam pohon nggak bisa, aneh. Ya, kita pelajari betul, akhirnya ketemu juga. Ya. Jadi boleh nggak bikin kanal? Tidak boleh, ya sudah. Ya, kita buatkan fly potting. Jadi kita naikkan tanahnya, kita buatkan fly potting supaya ada jeda waktu tidak tergenang setiap saat. Tidak ada pohon yang mampu hidup pada genangan terus-menerus. Jadi kalau katanya ramen itu tumbuh di rawa, terbalik. Ramen tumbuh di tanah, setelah dia besar, baru tergenang air. Saya coba nanam di genangan, nggak ada yang hidup. Berarti kesimpulannya adalah pohon-pohon yang tumbuh di rawa itu semula adalah pohon-pohon yang di darat. Ya, kemudian karena pelan-pelan dia begitu sudah rapat, maka sersahnya berjalan. Ya, area paling rendah yang tadinya dipakai untuk keluar masuk air, ya tertutup sersah. Akibatnya lama-lama masuk air sehingga dia menjadi rawa. Tetapi pohonnya sudah hidup di tanah. Jadi dia tidak banyak berpengaruh. Ini anu saya seperti itu. Pada lahan gambut seperti ini 30 cm saja kurang lebih. Bawahnya kuarsa. Ini pada tempat-tempat ini masih mudah ini. Kita masih bisa menggunakan fly potting. Ya. Bawahnya kuarsa. Biomasnya ada yang biomasnya sampai 3 meter, kemudian baru air. Nah, ada lagi dom. Dom itu adalah gunung-gunung, bukit-bukit kecil yang merupakan gambut yang menggembung. Tingginya bisa 9 meter, bisa 15 meter. Dom itu. Nah, bisa 1 kilo diameternya, sehingga kita bisa menanam tanpa terpengaruh oleh pasang surut air. Rata-rata pertanian pada gambut itu adalah pertanian pada dom, ya, pada daerah-daerah dom yang tinggi ini. Mereka menanam. Pada waktu saya diminta menanam kelapa, waktu itu proyeknya ada kelapa. Saya tanam di daerah Pontianak, Raso Jaya. Sudah pada tahun ketiga sudah mulai panen, sudah mulai tumbuh dia buah. Tapi pada tahun 4 pelan-pelan dia tidur di bawah. Jadi hampir 5 hektar tanaman kelapa itu tidak ada yang tumbuh tegak. Karena tapaknya tidak layak untuk menahan beban berat paya. Kelapa. Sehingga yang kita lihat 5 hektar itu tanaman tidur semua. Tetapi buah kelapanya masih bisa kita petik. Lebih efisien panen kelapanya. Ini pengalaman. Jadi besok menanam gambut juga sama seperti itu. Hati-hati dengan jenis yang serabut, jenis yang akarnya di permukaan. Nanti akan buruk. Nah, biasanya gambut ini gambut gunung. Gambut gunung ini saya temukan di Toba ketinggian 1000 meter. Ya, ini gambut gunung. Jadi bagaimana menanganinya? Mereka mencoba membuat selokan-selokan, ternyata masih tidak bisa hidup. Nah, ini saya jadi ingat, oh berarti struktur gambut itu benar-benar asal
usulnya harus tahu, baru kita bisa merancang. Kalau asal usulnya apa namanya, bekas pakis ini sulit sekali. Ya, bekas pakis kayak gini asal usulnya sulit sekali. Karena perakaran pakis itu rapat. Satu-satunya jalan adalah pengolahan total ini. Ya, jadi kalau ini satu jalan membuat selokan yang agak besar. Karena di sini tinggi. Nah, tidak perlu. Ini yang terjadi di kayu agung ini. Ya, kita coba dalamnya gambut berapa, karena nanti mempengaruhi treatment yang diberikan. Ya, tadi bantu anak-anak di 3 vokasi, bantu anak vokasi. Kemudian kita masukkan 2 pipa ini masih masuk, berarti dalamnya gambut ini 12 meter. Nah, dengan demikian satu-satunya cara adalah kita membuat kanal. Kanal nanti tingginya air kita atur 20 cm, di bawah 20 cm. Ya, baru ini digambut. Tidak mungkin kita menanam tanpa membuat kanal. Apalagi sekarang di sini, di daerah sini ini ada jalan tol, sehingga ini sekarang airnya lebih lama merendamnya lama. Dulu bulan-bulan tertentu paling hanya seminggu, 2 minggu terendam. Ini sekarang kadang-kadang 2 minggu, 3 minggu terendam. Nah, jadwal rendaman ini harus kita perhatikan. Ya. Tingginya rendaman berapa, lamanya berapa. Karena ini berhubungan dengan rekayasa yang kita pilih. Oleh karena itu memilih jenis, kalau kita menggunakan pola adaptif, kita gunakan jenis lokal. Kita gunakan jenis lokal. Tapi kalau kita memilih rekayasa, maka kita harus membuat kanal, kemudian kita naikkan, kita buatkan fly potting. Terus ya, saya kenalkan fly potting belum ya? Ini saya perhatikan hasil tanamannya libang ini bagus. Ini ada bule, ini jeludung. Nah, ini bule jeludung masih bagus. Ini Surya, lupa saya. Ya, Surya, lupa saya. Ini ramen. Ini ramen memang hasilnya dirawat. Ternyata yang tidak dibuat fly potting tidak mampu tumbuh juga. Karena perakaran ramen itu di permukaan, ini lihat nih, akar semua. Ya. Jadi seperti itu. Aduh, Surya, lupa. Pensionis, kosong otaknya sudah tidak lagi isi kayak dulu. Jadi ini bagus nih, jarak tanam 3x3, rapat sekali. Tapi kalau saya terlalu rapat, mendingan ini digunakan jarak tanam 5x5. Ya, terlalu rapat 3x3. Terus saya usul 5x5 tidak diperbolehkan. 5x5 berarti hanya 400 pohon per hektar, tidak diperbolehkan. Ini kan mintanya 600 pohon per hektar. Tidak. Ya, jadi ini yang dipakai jenisnya adalah ramen, kemudian pule rawa ya, kemudian lupa temennya pule. Kemudian Surya lupa saya. Ya, jadi kerjanya sehari-hari lupa. Jadi sudah mulai pikun. Untungnya ini semester terakhir saya mengajar, karena semester depan saya sudah pensiun. Jadi ini sudah lihat potting akarnya. Jadi pada rawa seperti ini. Ini bertanda bahwa tanaman-tanaman rawa ditanam hidup dulu, baru nanti tergenang air. Tergenang air nanti. Kita saya carikan. Jadi sekalian, ini yang namanya fly potting. Fly potting itu adalah tanah dinaikkan, kemudian karena ini beracun ini beracun. Jadi teknik ini namanya fly potting.
Fly potting ini. Fly potting. Ini fly potting. Fly potting ini tanah kita, jadi kita beri campuran topsoil dengan pupuk kandang. Kita campuran topsoil dengan pupuk kandang. Kemudian gunanya apa? Netralisir. Kemudian kita pilih cemara di sini, yang melengkung ini cemara. Ya. Kemudian di sini kita pilih bunga dan buah. Mengapa begitu? Karena nanti ada nitrogen dan ini nitrogennya akan mengalir ke sini. Ya, pada umur setahun saja dia sudah bisa membuat sekitar 2-3 kilo nitrogen per pohon. Dan ini akan mencuci logam berat, ya, fly potting. Jadi di sini campurannya tanahnya topsoil, pupuk kandang, terus jasa ternik. Kalau cemara ya ini kita beri apa namanya frankia. Jadi supaya nanti cepat terbentuk, dia cepat menghasilkan nitrogen untuk mencuci di bawah. Roboh enggak? Enggak. Roboh tidak, tidak. Ini kita lihat. Lihat ini. Kita bengkokkan cabang paling bawah, masukkan ke tanah. Dia akan membentuk nitrogen. Ya, ini nitrogen fixer memang begitu. Ya, saudara lihat, ini tanah pabrik semen ini tadinya beracun ini. Ya, kita rombak dengan sistem lestri sehingga menjadi layak. Ya, jadi menjadi layak. Ini teknik ini namanya fly potting. Nah, ini namanya fly potting. Nah, ada satu hal yang paling menarik dalam RHL adalah jika tapak itu berupa limbah. Apalagi limbah itu bentuk debu. Maka kalau dia dalam bentuk debu, saudara saya kenalkan 3 apa namanya, tipikal dari limbah debu. Yang pertama adalah debu ini akan membentuk cracking. Cracking ini caking ya, membentuk caking, mengeras gitu, membentuk roti-rotian. Kemudian cracking dia makin mengencang, tetapi ya nanti jika ada 2 gaya tarik yang berat, maka bagian tengah akan menjadi longgar, sehingga nanti akan menjadi crackering. Jadi dia saling tarik menarik, tengahnya menjadi longgar. Kalau sudah longgar maka dia menjadi wavering, wafer, ya. Tengahnya kan lunak. Ini dimasuki oleh nutrisi. Nah, jadi teori ini yang saya pakai untuk menyelesaikan kasus tapak di bukit ini. Ini limbah nih. Jadi limbah ini gypsum, gypsum itu adalah campuran atau gypsum mengandung fosfat yang diimpor dari Irak. Irak, Yaman itu mengimpor fosfat. Kita mengimpor untuk membuat pupuk NPK atau pupuk fosfat. Nah, ini seperti ini. Saudara lihat, air turun naiknya lengas tanah cepat sekali. Pada siang hari jam 10, jam 11, ini sudah semeter lebih.
Nah, lama-lama pada tempat yang datar, maka dia akan membentuk caking. Dia membentuk roti. Basah, dia membentuk roti. Dia akan mengeras. Dia menjadi caking. Lama-lama dia menjadi cracker. Ya, keras tapi mudah retak. Aneh ya, keras tapi mudah retak seperti cracker. Setelah cracker terbentuk, ya keras tapi ya, maka di antara yang keras-keras ini, jika dia mengompol di sini, ini mengompol di sini, memanjang, maka yang tengahnya akan seperti wafer. Jadi dia akan bentuk crackering itu, cracker, kemudian crackering, kemudian menjadi wafer, wafering. Wafering itu berarti lunak. Kalau sudah lunak, nah, mulailah masuk, mulailah masuk ini, ya ini caking ini keras ini. Di bawahnya ya keras juga, tapi dia nah, mulai membentuk celah-celah yang bisa dimasuki akar. Bagaimana kita menguasai celah ini? Saudara suntikkan saja pupuk apa namanya? Jangan pupuk kimia, tapi gunakan pupuk organik. Ya, kalau saya sering menyebutnya ATS, air tai sapi. ATS. ATK, air tai kerbau. ATB, air tai babi. ATM, jangan. Ya. Karena di manusia itu ada bakteri E. coli yang tidak mati, sehingga nanti dipindah ini nanti membahayakan saudara. Ini crackling. Ya. Jadi dua ada gaya tarik menarik ini, maka di sini celahnya ini mudah dibongkar empuk. Kalau empuk, ya karena dia empuk maka air aerasinya menjadi bagus. Ini sebabnya dia masuk. Nah ini saya apa namanya saya pelajari betul, kemudian begitu ada celah ini kami suntikkan ya bahan organik, kami suntikkan masuk, selesai. Nah ternyata dia masih bisa hidup. Jadi saya nah ini kalau sudah wavering seperti ini ya, jadi kita bisa menyuntikkan organik ya. Kita campuran di atas saja sehingga nanti berbentuk organik. Nah, ini kami pelajari penting, ternyata memang seperti ini kita mematahkan sifat debu ini dengan cara tadi caking, crackering, ya, buffering. Nah, ini saya pelajari betul akhirnya sekarang udah jadi, sudah. Kemarin waktu Pak Jokowi mencet apa namanya bel untuk penghijauan, dia juga kita sudah melihat cemarannya bagus. Nah, sulit menanam di daerah gypsum itu. Ini lihat, saya bawa ke rumah ke Jogja, kecambahnya tidak mampu menembus. Ya, karena dia caking. Dia bentuk cake, bentuk roti-roti yang keras. Dia tidak mampu menembus. Oleh karena ini saya coba membuat campuran. Lihat, makin banyak campurannya, makin naik dia. Ya, semakin banyak campurannya, semakin banyak pasirnya dan pupuknya, dia makin naik. Lihat, ini menarik. Kalau tidak dicampuri, ini ke sini aja. Nah, begitu kita gunakan beberapa macam jenis. Nah, ini kita cari. Dan lucu, di sini kalau ada pecahan gypsum, kemudian akarnya mau melewati itu, dia belok. Berarti ini pertanda bahwa gypsum ini meracuni. Ya, saya buka lagi, saya potret lagi. Betul, gypsumnya meracuni. Jadi dia berhenti tumbuh. Dia dormant. Oleh karena itu, cara yang paling baik adalah mencuci gypsum. Menggunakan efek gypsum. Caranya apa? Nah, ya kita punya fly potting tekniknya namanya. Kita punya press block. Kalau press block di sini nanti dia kecepit ya pada waktu caking hancur. Tapi kalau fly potting tidak, karena fly potting di atas ini berat, fly pottingnya sini berat media plus air, dia akan tumbuh ke bawah. Hanya kalau ini dalam bentuk partikel, lihat ini ada gypsum,
akarnya menghindari. Nah, ya, dia menghindari, lihat ini. Seneng saya main-main ini di rumah. Ya, dia menghindari. Kalau ada gypsum, saya masukkan gypsum itu menghindari. Nah, dengan demikian mesti ada cara mengantisipasi. Ini lihat, dia tidak mau turun ke bawah, memanjang dia. Karena ya saya beri gypsum. Ya, saya beri gypsum, jadi belok-belok dia. Ini ada gypsum belok, ini ada gypsum dia. Lihat pecah dia, frozen, bukan frozen, lisis dia. Karena ada gypsum. Gypsum ini pH-nya 1 sampai 4. Jadi gypsum mengapa dihindari? Karena pH-nya 1 sampai 4. Ya, kalau dia sudah begini dia tidak mati, berarti pH-nya sudah mendekati 4. Ya, jadi ini rendah sekali. Oleh karena itu tanaman membuat antisipasi terhadap pH yang rendah ini, dihindari dia. Lihat kenapa di sini tidak ada bulu, karena ada gypsum ini. Oh, ini menarik. Kemudian saya kira terus saja. Nah, ini fly pottingnya. Ya, gypsumnya ini lihat ya, begitu dia 2 meter 2 bulan dia sudah 2 meter. Ini paling cepat, sehingga orang-orang India langsung berangkat ke Gresik untuk melihat, katanya ada teknik rehabilitasi yang cepat. Jadi bingung dia. Ya, dengan fly potting begini, kenapa dia tidak roboh? Dengan fly potting seperti ini, kenapa tidak tergerus air? Ini dia bisa tinggi ya sampai 2 meter lebih. Waktu kami tinggal umur 4 bulan, dia sudah 6 meter. Orang-orang dia bingung, kok cepat sekali. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk coba lihat ini bekas semen ini kan ya, mining soil ini tanaman saja mati, tidak butuh lama, 2 hari saja dia sudah. Jadi sebelum kami datang, pabrik semen ini meng-hire perusahaan, satu tanaman jatuh itu dihargai sekitar 40.000 sampai 200.000. Satu tanaman itu dihargai 40.000 sampai 200.000. Ya, sehingga dia per hektarnya mahal. Oleh karena dihabiskan biaya sekitar 2 miliar, 2 kali nggak jadi. Mereka tanya, kok mati ya Pak? Ya, saya nggak bisa jawab, harus riset pendek dulu. Ya, jadi sudah, ini tanahnya seperti ini. Ini dulu gunung yang dipotong. Ya, saya diminta menanami. Dan tanahnya seperti ini. Ya, satu-satunya jalan adalah ini saya jilat, wah, lidah ngerus, sakit terus, pedih sekali. Ya, saya beri solusi. Nah, ini dia kalau tidak di treatment, ini dipupuk dan sebagainya, dia nggak mampu karena aerasinya jelek. Lihat ini, bonsai diturunkan 2 hari kemudian mati bonsai. Padahal ini di bawahnya ada potnya. Saya cek di bawahnya, wow, ada 2 hari itu anunya sudah cukup masuk menempel di tanah, keracunan. Jadi 8 pohon cemara yang di bonsai ini mati. Di sini maka muncullah teori fly potting ini. Saya mencampurkan tanah, media. Untuk media ini tanah, pupuk kandang. Kemudian jasa ternik, Frankia. Kemudian untuk yang jenis lain ya kita tambahi dengan mikorisa. Mikorisanya apa jamur. Jadilah seperti ini. Nah, pola-pola ini saya, karena ini adaptif, jadi saya gunakan namanya nursery. Ini teknik silvicultur yang biasa ditemukan tahun 1800-an. Ya, sudah hampir 300 tahun ini, tapi tidak pernah dipakai. Ini saya pakai. Jadi pola penanaman adaptif benar-benar kita mengalahkan tapak, tapi dengan cara yang elegan. Saya gunakan pola tanam nursery. Nursery-nya nanti menghasilkan nitrogen yang mencuci logam berat. Ya, oleh karena itu seringkali kita hitung tingkat pencemarannya berapa. Kalau di gypsum
Saudara enggak boleh masuk gitu. Kalau saya boleh, karena saya sudah tua. Gypsum itu radioaktifnya tinggi. Kita masuk ke gypsum, kita pakai geger, alat geger, bunyi alatnya, itu berarti radiasinya tinggi. Saudara tidak boleh masuk ke situ 2 minggu supaya dicuci dulu. Jadi katanya, lalu apa rahasianya kalau radiasinya terlalu tinggi? Gampang. Tamin dengan pohon, karena pohon ini menyerap nutrisi, menyerap radiasi paling banyak. Banyak. Nah ini setelah kita bikin seperti itu, fly pottingnya, ya, kita monitor terus. Kita monitor, terus setiap 2 hari sekali kita monitor perubahannya. Kita harus di bawah 200. Ini masih 1054, tambahin nutrisi. Kita harus di bawah 200. Nah, sudah. Karena semua kita lihat cemarannya sudah tumbuh, kita ukur nitrogennya sudah bagus, kita lihat akarnya sudah menghasilkan nitrogen. Ya, teknik-teknik seperti ini sederhana. Ini kalau tidak kita treatment, ya kalau kita treatment ini adalah fly potting tadi yang ambles ke bawah, karena berat tanaman plus topsoil dan pupuk tadi, dia ambles ke bawah, terus dia mulai menghancurkan, ya, mulai mempengaruhi unsur-unsur yang beracun. Ya, jadi seperti ini. Ini teknik-teknik ini teknik yang sederhana. Lihat pada waktu awal penanaman, ini setelah setengah tahun sudah hilang fly pottingnya, ambles ke bawah. Tetapi perilaku tanah itu sudah berubah karena adanya nitrogen fixer trace ini. Jadi dia bertugas untuk membersihkan. Ini lihat saya tanami begini cepat, pakai cemara, kemudian pohon-pohon buah kita tanam di tengahnya, selesai. Dia menganggap dia sudah selesai, kemudian menanam sendiri, nggak jadi. Ini ada 20 hektar, dia menanam sendiri nggak jadi, terus datang ke sini. Kesalahan saya di mana, Pak? Kan ada yang tidak terlihat tapi dilupakan, ya, jasa terniknya yang kita pakai. Nah ini yang datang menurut saya. Dia bingung, Pak, sudah keluar buahnya, coba lihat ke sini, saya foto kepala seksinya. Senang kalau yang ikuti seperti ini. Barangkali itu sudah sekalian. Saya kepengen, saya masih punya hutang 1 kali tatap muka, 2 kuliah terakhir nanti diisi oleh Pak Nur. Saya minta 1 kali tatap muka lagi untuk RHL lahan biasa yang paling sulit. Demikian, ada pertanyaan sampai di sini? Baik, kalau tidak ada saya minta maaf, jika gaduh. Saya seperti orang pikun ya. Memang semester terakhir saya ngajar saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu sekali lagi. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih banyak, Terima Bapak. kasih, Pak. Selamat siang. Siang. Terima kasih, Terima Pak. kasih banyak, Pak.